Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita mengapa ujian tak kunjung usai meskipun kita rajin beribadah. Nah, kita tiba di segmen dialog pemirsa, sudah ada Bapak Cecep Kartamiharja yang insya Allah akan memberikan pertanyaannya. Yang pertama akan dijawab oleh Yai atau Ustadz Syahdan. Boleh berdiri Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cecep Kartamiharja, Sunda asli. Perwakilan dari manajemen Yayasan Ar-Rahman Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Ustadz Fatih, sabar itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan kesabaran saat menghadapi ujian, apalagi itu bertubi-tubi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prakteknya nih, mungkin Ustadz Syahdan terlebih dahulu untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Cecep dari Ar-Rahmah ya, Al-Madinah. Ya, memang ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi buat orang beriman, orang yang taat, ujian sebanyak apapun, sebesar apapun adalah merupakan ibadah yang sopyan, yang agung maksud saya. Soalnya ingatnya Mas Agung di sebelah ada Mas Sopyan. Ujian itu adalah ibadah yang agung. Keberkahan yang menyimpan banyak hikmah. Dan dia adalah signal dari Allah, pertanda akan datangnya kemenangan dan kebahagiaan. Bukankah gelapnya malam, semakin pekatnya malam, semakin cepat datangnya fajar, betul. Bukankah bintang gemintang butuh gelapnya malam agar terlihat indah dan terang, benar? Lihat bagaimana air terjun saja butuh tebing agar kelihatan tegar. Samudra lautan butuh ombak agar kelihatan garang. Bagaimana tadi kata kiai kita, emas menjadi mulia, menjadi indah, bahkan bernilai tinggi, dia harus ditempa, harus dibakar bahkan. Karena itu bagi orang beriman adalah orang yang paling ringan ditimpa oleh sebuah musibah. Kata Rasul seperti itu. Orang beriman adalah orang yang paling ringan ketika ditimpa musibah. Kenapa? Dia langsung balikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu yang pertama. Harus kita yakini bahwa semua datang dari Allah. Musibah itu datangnya dari Allah. Maka kalau kita yakin ini datang dari Allah, kita juga yakin pertolongan Allah makin akan datang. Maka kita langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Yang pertama kita mesti harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kita harus tahu bahwa Allah hanya menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang susah. Kalau hidup kita jadi susah, boleh jadi karena kita yang pengen. Benar gak? Gaji 1 juta pengen ngeredit Pajero. Coba itu. Benar gak? Muka udah cakep begini nih, lari ke salon jutaan di Permak. Habis uangnya akhirnya minta ke suaminya. Suaminya terbatas. Akhirnya jadilah masalah. Karenanya menurut hukum fisika, ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan.
Jadi kalau orang hidupnya banyak tekanan, berarti dia banyak gayanya. Benar gak? Iya. Gayanya selangit. Allah tidak menghendaki kesulitan, yang buat sulit kita sendiri. Allah hanya menghendaki kemudahan, maka ketika kita yakin kita ciptakan kemudahan, kita inginkan kemudahan, dikasih kemudahan oleh Allah. Betul? Betul? Bu? Masih hidup? Ambil punya Ustadz Fatih. Yang berikutnya Ibu, kita harus yakini bahwa fa inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan pasti Allah sudah sediakan bukan cuma satu tapi dua kemudahan. Minimal dua. Jadi yakin kita kalau setiap dapat musibah tenang saja. Kembalikan kepada Allah, berzikir, teruskan ibadah makin hebat kalau bisa. Karena kita yakin apa? Di depan sudah ada dua kenikmatan minimal yang disediakan oleh Allah. Dua kemudahan, dua kebahagiaan. Contoh Bu, bayi di rahim ibu sumber makanannya dari mana? Dari uterus kan? Hanya satu sumber makanannya, bayi diuji di dalam perut rahim ibu. Nggak bisa jalan-jalan ke mall. Nggak bisa update status. Terkungkung dalam sebuah rahim, tidak seberapa besar, makanannya hanya dikasih sumbernya satu doang, uterus. Tapi begitu ujian lulus, bayi lahir, langsung dikasih dua jalan makanan. Betul? Apa makanannya? Ibu-ibu punya semuanya. Betul? Begitu juga bayi ketika disapi. Bagaimana beratnya menyapi anak. Bagaimana anak menangis, merintih karena disapi. Tapi begitu lulus anak disapi, dia udah bisa. Bukan hanya dua jalan makannya. Dia boleh makan apa saja. Nasi goreng, unti, ketimun, macam-macam. Benar gak? Begitu ujian. Jadi ketika kita sabar, Allah sudah menyiapkan minimal dua kebahagiaan, kenikmatan. Itu yang harus diyakini oleh umat, oleh orang beriman. Terima kasih. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Inilah satu motivasi buat diri kita, khususnya karena kita orang beriman, kembalilah dan kembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mendapatkan ujian. Berikutnya saya ke Ibu Rahayu, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Fatih Rishad. Ibu Rahayu silakan. Baik, boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibu Rahayu dari Majelis Al-Madinah. Ini temanya pas ngenain saya Pak Ustadz. Saya udah setahun ini di cek lab, gula darahnya tinggi dan kolesterolnya tinggi. Jadi kena saraf kaki saya. Udah kurang lebih 1 tahun saya berobat, sebulan 2 kali. Tapi belum juga usai ujian saya ini ya Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, kiat-kiat apa supaya saya tetap istiqomah, tidak ada pertanyaan kenapa dan mengapa gitu Pak Ustadz. Baik. Begitu, terima kasih Pak Ustadz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahayu. Ustadz Fatih Rishad, silakan dijawab bagaimana nih ketika kita mungkin dibandingkan dengan Nabi Yunus tadi ya, ketika mendapatkan ujian justru belum seberapa begitu ya Ustadz Fatih. Silakan boleh ditambahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Rahayu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah lekas angkat penyakit ibunda. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya beranjak dari satu riwayat hadis ketika ada salah seorang wanita yang memiliki penyakit epilepsi, ayan ya.
Dia datang kepada Rasulullah. Wahai baginda, baginda doanya makbul. Baginda manusia yang suci. Sudikah baginda untuk mendoakan saya? Ada apa ibu? Ya Rasul, saya punya penyakit epilepsi. Saya punya penyakit ayan ya Rasulullah. Enggak kenal di mana tempat, udah waktunya, udah kumat. Kadang di pasar, kelepek-kelepek. Kadang di pinggir empang, ini diajak suaminya mancing kali ini. Kelepek-kelepek. Dimanapun Rasul, saya malu. Doain ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ibu, saya doain insya Allah penyakit ibu sembuh. Tapi ada tawaran kedua yang lebih hebat. Ibu sabar terhadap penyakit ibu. Tapi nanti langsung masuk surga bersama saya. Mau mana? Ini gak suruh jawab, dia lemes banget sih, ilaha illallah. Jawaban itu ibu, ya Rasul, sambil meneteskan air mata cinta. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa, saya sakit gak sembuh. Tapi saya nanti bersamamu ya Rasulullah. Tapi kalau boleh saya minta satu ya Rasulullah, doakan saya. Apa itu ibu? Saya ridho, saya ikhlas, penyakit epilepsi saya tidak sembuh. Ayan saya kumat di mana saja, saya ridho ya Allah. Wahai Rasul, yang penting bersamamu. Tapi aku minta satu saja. Apa ibu? Saya mohon doakan nih saya Rasulullah. Seandainya saya waktunya kumat, tolong mohon kepada Allah aurat saya agar tidak terbuka. Masuk akal kalau ini. Doain sama Rasulullah. Dikabul Bapak Ibu yang saya muliakan. Setiap dia kumat, kelepek-kelepek, ketutup auratnya. Sampai meninggal dunia. Husnul khatimah. Ibu Bapak yang saya muliakan. Ada seorang sahabat lagi sakit. Datang Rasulullah menjenguk. Kalau bahasa kita ke dokter kagak sembuh. Diurut, udah kondor, nyelongser lagi. Ditarik lagi. Alternatif. Kagak sembuh-sembuh. Datang Rasulullah. Ya Rasul. Doain ya Rasulullah. Saya sakit, saya capek. Saya lelah ya Rasulullah. Doain ya Rasul. Apa jawaban Nabi? La ba'sa. La ba'sa. Insya Allah tuhur. Gak apa-apa. Gak apa-apa sahabat. Ente lagi nubut dibersihin sama Allah. Sabar ya. Dulu kan banyak maksiat. Dulu kan banyak khilaf. Oh saya istiqomah sholat. Baru sekarang. Saya rajin sedekah, baru engah kemarin. Saya kalem sama laki, baru tempo hari. Dulu nyerocos baik. Bu, masih ada waktu? Baik, nanti kita akan teruskan Ustaz Fatih. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali, gambaran yang sangat luar biasa sekali. Bisa jadi ujian yang menempa diri kita diminta agar cepat usai. Mungkin baik bagi kita, namun tidak baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mungkin sebaliknya. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.